Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Nama saya Muhammad Syedman, ingin memaparkan tentang peranan dan fungsi bahasa Indonesia. Baik, bahasa didefinisikan sebagai lambang. Bahasa adalah alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia. Kemudian pada waktu kita berbicara atau menulis, kata-kata yang kita ucapkan atau kita tulis tidak tersusun begitu saja, melainkan mengikuti aturan yang ada. Kita harus memilih kata-kata yang tepat dan menyusun kata-kata itu sesuai dengan aturan bahasa. Seperangkat aturan yang mendasari pemakaian bahasa atau yang kita gunakan sebagai pedoman berbahasa inilah yang disebut dengan tata bahasa. Pembahasan fungsi yang pertama, pembahasan fungsi bahasa. Sebagai alat komunikasi atau sarana untuk menyampaikan informasi atau fungsi informatif. Kemudian untuk tujuan praktis, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Lalu untuk tujuan artistik, manusia mengolah dan menggunakan bahasa dengan seindah-indahnya guna pemuasan rasa estetis manusia. Lalu sebagai kunci mempelajari pengetahuan-pengetahuan lain di luar pengetahuan kebahasaan. Ya, banyak mungkin kita bisa mempelajari pengetahuan-pengetahuan, ilmu pengetahuan dari buku ya. Buku itu ditulis dengan format bahasa. Kemudian untuk mempelajari naskah-naskah tua guna menyelidiki latar belakang sejarah manusia, kebudayaan dan adat istiadat. Ini sama halnya kita mempelajari situs-situs budaya seperti ya kayak budaya Mesir dulu, banyak artefak-artefak yang menggunakan bahasa-bahasa Mesir kuno. Kemudian kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Sesuai Sumpah Pemuda 1928, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional karena tidak memiliki tingkatan-tingkatan bahasa. Tingkatan-tingkatan bahasa dalam hal ini yang dimasukkan adalah seperti bahasa Jawa itu kan memiliki tingkatan-tingkatan, ada bahasa halus, bahasa kasar. Jadi oleh karena itu bahasa Indonesia mungkin mirip dengan bahasa Melayu karena bahasa Melayu tidak memiliki tingkat-tingkatan bahasa layaknya bahasa Jawa contohnya. Kemudian bahasa negara. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat pemersatu bangsa, digunakan sebagai komunikasi seluruh warga Indonesia. Jadi seluruh warga Indonesia untuk dapat berkomunikasi dapat menggunakan bahasa Indonesia ini supaya ya bisa saling berkomunikasi satu sama lainnya. Kita ketahui bahasanya di Indonesia banyak ragam bahasa, bahkan suku, agama juga. Kemudian bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku digunakan untuk keperluan resmi sehingga harus mengikuti aturan dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia baku ini bisa digunakan atau digunakan untuk pertemuan-pertemuan resmi, perhelatan akbar, contohnya kayak di Istana Kepresidenan ada konferensi pers seperti itu, menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kemudian bisa juga dalam penulisan karya ilmiah mungkin bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kemudian peranan dan fungsi bahasa Indonesia dalam konteks ilmiah. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928. Dan kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi bahasa secara umum. Fungsi umum bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi sosial. Bahasa pada dasarnya sudah menyatu dengan kehidupan manusia. Bahasa sebagai alat komunikasi, melalui bahasa manusia dapat berhubungan dan berinteraksi dengan alam sekitarnya. Kemudian bahasa sebagai alat untuk menyatukan atau menyatakan ekspresi diri, merupakan sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang. Ya, kadang
orang tidak mengetahui kondisi seseorang itu sedang bersedih atau sedang senang, bisa mengungkapkan menggunakan bahasa. Kemudian mengetahui fungsi bahasa secara khusus. Setelah dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, yang di dalamnya selalu ada nilai-nilai dan status. Bahasa tidak dapat ditinggalkan. Ia selalu mengikuti kehidupan manusia sehari-hari, baik sebagai manusia, anggota suku maupun anggota bangsa. Karena kondisi dan pentingnya bahasa itulah, maka ia diberi label secara eksplisit oleh pemakainya yang berupa kedudukan dan fungsi tertentu. Demikian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.